motornya zombie rip. Hancur dah ini. Isi Bu. Jatuh di sini dia. Dan parah ini, nggak bisa diapa-apain ya. Aduh. Gak bisa masuk gigi nih, rusak. Doang sih. Oke, halo teman-teman. Jadi kemarin kan di TikTok gue ngupload video motor gue yang crash ya. Terus banyak yang nanya, bang itu kronologinya gimana kok bisa crash? Padahal kemarin-kemarin kayaknya lu lagi upload lagi touring kan ke Kopeng, ke Tawangmangu gitu kan. Ya pada saat itu crashnya memang lagi perjalanan touring tapi udah perjalanan balik. Nah, jadi kan destinasi terakhir gue tuh habis dari Semarang kota, gue itu tidur di rumah gue ya, maksudnya di kampung gue di Wonosobo. Jadi start pulang itu gue dari Wonosobo malam minggu ya, gue start malam minggu. Nah, gue lewat jalur selatan arah balik ke Depok ya. Itu sekitar jam 7 itu gue nyampe puncak dan lagi rest ya, lagi istirahat ya, karena kan memang belum tidur ya, baru tidur ayam aja, tidur 1 jam itu juga nggak pules ya. Jadi ketika udah ketemu matahari pagi ya udah banyakin istirahat di puncak itu, rest sebentar. Terus habis rest itu baru kejadian lah. Nah, sebenarnya kejadiannya itu sepele banget. Ya bukan karena kecapean juga, bukan karena apalah gitu ya. Kejadiannya pun juga mengagetkan gitu ya. Kayak ya udah maksudnya ya udahlah, itu mungkin emang belum rezeki gitu ya. Jadi motor itu low set, kepleset ya. Nah, ketika low set itu posisinya lagi ada di tanjakan dan motornya itu keseret ke jalur lawan, di mana jalur lawan itu ada mobil, kalau nggak salah mobil L300 itu besi semua, bempernya, bodinya masih besi semua dari arah turun gitu loh. Jadi ini motor gua, ini motornya keseret, sini ada mobil nih, tabrak lah tuh, terus kelindes. Nah itu makanya kenapa motornya parah banget kan. Kalau orangnya sih nggak kenapa-kenapa, nggak ada yang cedera sama sekali orangnya, cuman motornya parah karena ya sama aja kayak adu banteng gitu ya, adu banteng sama mobil yang besi semua, kelindes. Dan pelek belakang pecah karena kelindes. Oke. Banyak yang masuk ke grup-grup Facebook itu, gue ngeliat kayak velg apa nih, baru jatuh aja lumah. Oh sorry, itu velg pecah bukan karena jatuh, bukan karena crash. Ada juga yang komen jatuh doang velg pecah. Enggak, sorry ya, itu velg pecah bukan karena jatuh doang, tapi karena kelindes mobil dan ketabrak ya. Jadi bukan velg aja yang pecah itu, armnya aja udah sampai nekuk ke dalam gitu kan, sampai bengkok. Rangkanya juga udah nggak karuan sampai tuh ada bengkok gitu ya. Terus banyak yang nanya, itu gimana bang motor, mau dijual pretelan, mau diganti atau restorasi? Nah untuk sampai saat ini gue belum tahu motor mau diapain. Kalau cuman nanti ini sih motor lagi dibongkar. Kalau kerusakannya cuman di bagian sasis, rangka, palingan gue perbaikin ya. Apa enak bang kalau motor udah sasisnya udah bengkok gitu terus diperbaikin? Biasanya udah nggak seenak baru ya. Kalau di press pasti nggak akan seenak baru.
Misalkan sasisnya gue press gitu, udah pasti rasanya pasti beda sama yang baru. Nah kebetulan kan gue pakai Yamaha, karena gue dulu juga itu e-making juga udah pernah gue ganti sasis dulu, karena dulu bekas jatuh juga, cuman jatuh biasa, jatuh nggak parah, tapi gue ngerasa kayak sasisnya itu agak miring sedikit, jadi pas udah gue press masih kurang enak, akhirnya gue ganti waktu itu. Jadi nanti gue cek kerusakannya, kalau memang cuma di bagian sasis rangka segitiga, palingan nanti gue beliin semua, gue pesenin baru semua, termasuk rangka. Kalau misalkan sampai mesin-mesin ada yang pecah atau apa, ya kemungkinan ya gue beli lagi lah motor. Karena kalau diperbaiki, kalau udah sampai mesin dan rangka, sampai mesin dan crankcase itu harus dibeliin baru, kayaknya hitung-hitung biayanya sama aja kayak beli motor baru ya. Kalau cuma sasis segitiga esi, ya hampir sama juga sih kayak beli motor second gitu ya. Cuma nanti gimana nantilah, gue mau lihat dulu kerusakan gimana. Motor udah di bengkel. Hari ini gue mau lihat kondisi motor gue. Nanti kalau dari bengkel gue kasih lihat ya. Nah ini ya ini kondisi motor gue nih, udah dibongkar. Ini armnya udah. Pokoknya full nih, ganti semua ini segini. Ini kan gak bisa dikeluarin ini. Tuh. Yo, nah berarti beli lagi ya? Iya, beli aja. Semua. Oh, gearnya Itu aja bengkok tuh. Gearnya bengkok juga tuh. Bengkok. gear mah udah ambil ya. Nah, ituan Ambil ya? sama dis bengkok. Wow. Nih bengkok nih tuh. Berarti seset dong nih sama dis ya? Full Ini bracket ini? Bracket kaliper? pecah. Itu pecah ya? No. Kalipernya gimana? Nempel nih. Enggak kalipernya? Wah, nggak tahu dah kalau kalian pernah. Perlu dibeliin lagi nggak? Gua ngerinya pala babinya bengkok. Bengkok ya? Iya. Ininya nih. Iya. Beliin aja udah ya? Makanya ntar nggak usah dulu. Yang penting bracketnya dulu. Bracketnya dulu. Ya. Berarti itu belakangan aja ya? Belakang. Bracketnya dulu aja. UB masih bisa lah ya? Underbone bisa di press. Iya. Dis. Asnya juga dong ya? Wah iya, itu aja kalau bisa dikeluarin. Iya udah gak bisa dikeluarin nih. Nggak bisa dikeluarin. Kelindes. Lindas apa sih? Mobil L300 gila. Oh engkel ya? Oh. Ini pelek kuat juga ya, gila lo nggak remuk. Mana nyarinya susah lagi sekarang. Motor Rapido. Iya. Ada di sini temennya. Kalau nggak ada ya mau nggak mau ganti. Ini kepala babi depan gimana? Bagian depan. Nggak apa-apa. Dis nggak ada yang peyang. Di 3 sama itu tuh. Shock better. Ya, ini mah ganti esi nih ntar nih. Hah? Ganti esi nih. Segitiga as. Esi. Setang, sasis, kabel-kabel aman lah ya. Kaliper depan peyang nggak ya? Ngeri peyang tuh. Agak. Radiator aman itu. Hah? Kagak sama spakbor kolongnya minta ganti. Spakbor bawah yang Oh yang di, spakbor atas yang di bawah body. oh yang undertail ya. Tapi bodi belakang pecah nggak sih? Kagak. Undertail doang ya? Tapi yang nggak tahu dudukannya dalamnya. Nggak tahu kalau dalamnya. Ya nanti belakangan berarti ya. Maksud gue yang jelas-jelas itu aja dulu bagian kaki. Kaki kaki ya. Kalau udah berbentuk itu kan bener. Itu dudukan knalpot nggak ada yang patah ya? Tuh, yang di header, di exhaust. Bracket radiator ya? Knalpot gimana knalpot? Bisa di repair gak tuh? Kayaknya Ganti. kalau silencer mah kayaknya masih bisa, tapi harus ganti RAM-nya. Kalau yang helm mah itu gak bisa, Bin. Udah nggak bisa ya? Nah itu jadi estimasi kerusakan yang baru kelihatan ya. Jadi yang kerusakan yang baru kelihatan ini
Ini kemungkinan rangka ya, rangka gue udah pasti ganti baru nih. Gue pesan lagi nanti di Yamaha. Nggak cari copotan ya, kalau cari copotan kan pasti rangkanya, nomor rangkanya beda. Nah, ini gue nanti pesan di Yamaha biar nomor rangkanya sama. As, sok segitiga semua ini ganti satu set esi. Kalau di bagian depan nih, kaki-kaki velg depan sih nggak tahu ya, belum ketahuan. Tapi yang jelas yang udah ketahuan sih kaki-kaki belakang nih. Ini udah habis nih semua nih. Gear tayang ini aja nggak bisa dibuka dari arem. Ban sampai bolong. Ini ban baru loh kemarin, sebelum gua touring baru. Cuman alurnya udah ngotak begitu tuh tengahnya. Gila, boros banget. Iya, namanya juga shop kompon nih. Jadi tadi gua estimasi sih untuk part-part yang baru ketahuan itu sekitar berapa ya, sekitar 8 jutaan ya kurang lebih pengeluaran untuk restorasi ini. Nanti yang belum ketahuan nggak tahu ya. Jadi nanti paling dipretelin dulu rangkanya. Kan kalau misalkan ganti rangka itu nomor rangkanya itu harus dibalikin ke Yamaha, harus diserahin supaya nggak digandain. Oh, ini BTW racking gue juga nih, lagi restorasi juga. Oke, paling nanti di next video gue bikin restorasinya satu persatu ya. Ngeliat buset sampai patah gini kenapa? Ini tuh velg sampai set hampir mana nyarinya susah sekarang lagi nih. Aduh, rapido. Sekarang susah nyarinya, udah mau nggak mau kalau nggak dapet mah ganti merek lain. Lumayan nih perbaikan apa ya gua habis ya. Lumayan ini. Dapat motor second kayaknya. Bisa. Apa-apalah.